Namanya adalah Justisiana Ardian Fitri. Selain mengurus kedua anaknya, Justisiana adalah pegawai sebuah bank syariah di Jakarta yang mantap dengan hijabnya. Seperti wanita berhijab lainnya, mengenakan hijab membuat Justisiana harus memilih model-model baju muslim yang nyaman untuk dikenakan. Ini baju favorit aku, salah satu baju favorit aku. Modelnya outer namanya, outer denim dari bahan jeans, terus ada bordir-bordir, ada paillettes sedikit gitu. Jadi casual, ini bisa dipakai buat ke mall, buat acara santai sih. Namun, di balik kesibukannya sebagai seorang ibu dan pekerja kantoran, Justisiana juga aktif berolahraga. Iya, hijab bukan penghalang bagi Justisiana untuk menyalurkan hobinya berolahraga lari. Kecintaan wanita berhijab ini terhadap olahraga lari tidak sendiri. Bersama wanita lain yang berhijab, Justisiana tergabung dalam komunitas pelari berhijab di tempat kerjanya. Walau bukanlah seorang atlet lari, namun perlengkapan olahraga lari yang dimiliki Justisiana sangat lengkap. Ini ada jersey aku, sepatu running favorit aku. Bagi komunitas ini, hijab bukanlah penghalang untuk membuat mereka terus bergerak aktif. Setiap seminggu 2 kali, mereka selalu mengagendakan lari bersama di sekitar Stadion Bung Karno, Jakarta. Komunitas pelari hijab ini mulai terbentuk pada tahun 2011. Mereka yang tergabung dalam komunitas ini sebagian besar merupakan pegawai dari satu perusahaan yang sama. Walau begitu, visi mereka adalah satu, yakni tetap sehat dan cantik tanpa melupakan syariat agama. Visi misinya juga kan pengen sehat, cantik gitu, dan juga tetap aktif gitu. Aktif itu maksudnya ya walaupun kita berhijab, memang secara agama kita memang diwajibkan untuk berhijab, kita juga aktif gitu. Kita bisa tetap aktif, bisa tetap melakukan rutinitas seperti layaknya orang biasa ya, tetap olahraga, hobi-hobi tetap bisa dilakuin gitu loh. Tak jauh berbeda dengan Justisiana, Shinta Dewi dan Mila yang juga anggota komunitas pelari berhijab ini mengamini bila hijab bukanlah penghalang bagi mereka untuk tetap aktif berolahraga. Sih sebenarnya biar bisa sehat aja. Karena kerasa kok kita yang namanya kerja di kantoran dari Senin sampai Jumat dengan rutinitas hari-hari dengan tingkat stres yang cukup tinggi, kita juga butuh vitalitas tubuh yang kuat. Nah disitulah kita perlu olahraga yang memang kita harus mikir nih, yang nggak terlalu memberatkan, yang nggak terlalu banyak keluar duit tuh apa gitu. Kalau olahraga, saya lari, saya berenang, saya ikut trail run. Kayaknya nggak pernah ada masalah, saya ikut bela diri juga. Saya rasa kalau sekarang semua aktivitas apapun itu nggak akan keganggu dengan hijab. Tidak ada yang abadi di dunia, apalagi manusia sebagai makhluk yang fana. Kematian pasti akan menyapa. Setiap kematian selalu menyisakan duka, terlebih jika yang mengalaminya adalah keluarga dan orang tercinta. Berpisah secara raga pasti berat dirasa. Sebagai bentuk penghargaan kepada yang telah berpulang, bermacam cara dilakukan. Mengupayakan yang terbaik yang mampu diberikan, misalnya dengan menguburkan jenazah di makam pilihan keluarga. Pemakaman identik dengan suasana menyeramkan dan menakutkan. Namun hal tersebut tak berlaku di pemakaman mewah di kawasan Karawang Timur ini. Untuk melengkapi fardu kifayah dalam pemakaman, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan dalam bentuk sebagai satu layanan kepada masyarakat Islam khususnya Muslim
bagaimana cara mengadakan pemakaman, mengelola pemakaman secara secara Islam. Layaknya perumahan elit, taman pemakaman ini dilengkapi dengan taman, gedung serbaguna, gazebo, dan fasilitas lainnya bagi peziarah. Pemakaman umum yang ada sekarang itu kan dibatasi 5 tahun. Ketika sudah tidak ada ahli waris, mungkin itu bisa saja nanti hilang. Nah, ini salah satu pertimbangan, ini menjadi pilihan. Taman pemakaman Muslim ini berada di lahan seluas 25 hektar dengan kapasitas yang dirancang sebanyak 29.000 jenazah dengan konsep makam dalam taman. Berabad-abad kuburan itu tidak ada kemajuannya. Tetap saja ukuran 1x2. Kalau dia dibilang harganya 4 miliar, 5 miliar besar, itu yang besar itu tamannya. Nah, ini sebenarnya dalam perspektif kita ini bisa jadi ini mubadzir. Dan yang bisa jadi dia haram, bisa jadi dilarang ketika dia bercampur baur. Dalam Islam nggak boleh kuburan bercampur baur. Ini Islam, Nasrani, Hindu, Buddha nggak boleh. Dengan layanan one time payment, yaitu sekali dibayar untuk selamanya. Pihak pengelola makam memberikan sertifikat penggunaan lahan makam yang menjamin tidak ada penggusuran areal makam. Kenyamanan dengan fasilitas premium, komplek pemakaman ini memberikan beberapa pilihan harga kafling yang bervariasi. Waktu awal kita merintis ini tipe single, tipe double, tipe family. Itu kalau tipe single itu di kisaran angka 30-an, Pak. Kalau tipe double itu di angka 90-an. Kalau tipe family itu di angka 100-an, Pak. Dengan harga kepemilikan lahan makam yang terbilang mahal untuk mengubur jasad, bagaimana Islam memandangnya? Di dalam Islam pada kajian fikih itu begini. Kuburan, kenapa orang jenazah di dalam Islam itu dibungkusnya dengan kain kafan? Dari kain kafan itu bahan putih yang murah. Boleh nggak dibungkus dengan sutra putih? Nggak boleh, karena dianggapnya mubazir, sia-sia. Boleh tidak itu dindingnya itu ketika dimasukkan jenazah kan ditutup pakai kayu itu, boleh tidak pakai kayu jati yang mahal, pakai kayu sono? Nggak boleh, mubazir. Ya, buat dia juga tidak ada manfaatnya. Seandainya kita masukkan AC ke dalam kuburan itu, kita masukkan AC kemudian masukkan ya lampu yang cukup terang, maka nggak ada manfaatnya buat dia. Karena dunianya dia bukan dunia fisik lagi. Kalau di Saudi Arabia itu, tanda pemakaman itu cukup batu saja.